Baik, Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia. Oh Selamat iya, pagi waktu ya Indonesia. waktu Belanda. Gak apa-apa. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu udah meluangkan waktunya dan juga menyempatkan untuk bisa berbagi pengalaman dan ilmunya juga nanti Mhm. sama teman-teman di YouTube gitu. Jadi mungkin sedikit perkenalan dari saya untuk teman-teman YouTube ini. Ibu Siti Ruhama ini adalah dosen di Universitas Islam Indonesia. Jadi saat ini Mhm. sedang melanjutkan program doktoral di Groningen. Groningen di Iya. University dengan jurusan Environment and Climate Law and Science. Gitu. Tapi jurusannya benar itu Kak Ibu? Jurusan. Sebenarnya saya kan karena PhD di sini tuh riset, saya sebenarnya di departemen Constitutional Law, Administrative Law, and Public Administration. Tapi riset saya di Environmental Law. Jadi ini seperti sama kayak di Indonesia ya. Hukum lingkungan itu bagian dari hukum administrasi negara. Jadi karena saya hukum lingkungan, maka saya masuk ke dalam departemen Administrative Law gitu. Saya dengan Beasiswa Pendidikan Indonesia, BPI, Oh, BPI ya, Bu. chapter ya periode yang kedua. Ya, Oke. yang khusus untuk dosen perguruan tinggi akademik karena BPI kan juga banyak programnya ya, gitu. Iya. Mungkin bisa sedikit cerita dulu nih Bu sebagai pengantar kira-kira sekarang ini kesibukannya apa dan kemudian di sana topik penelitiannya dan disertasinya itu seperti apa gitu sedikit untuk pengantar buat teman-teman. Iya. Sekarang kesibukannya ya uh, prioritas utama adalah studi, bukan menyelesaikan ya, mengerjakan riset gitu. Jadi karena di sini kan sistemnya S3 itu seperti staf universitas, staf peneliti begitu ya. Jadi bukan student, tapi sebagai staf peneliti, dan kayak orang kerja aja tiap hari datang ke kantor gitu, yang kantornya juga di kampus. Habis itu ya udah ngerjain riset. Setiap saya awalnya seminggu sekali gitu ya ketemu sama supervisor gitu. Tapi sekarang setelah proposal goal gitu, kemudian kita 2 minggu sekali gitu. Jadi setiap 2 minggu itu selalu ada target-target yang harus saya setorkan untuk meeting berikutnya gitu. Jadi supervisor saya 48 jam sebelum meeting saya sudah harus menyerahkan progres tulisan saya, progres yang kemarin misalkan ada revisi atau ada tambahan atau perlu ditambahkan, itu dalam 2 minggu itu harus saya kerjakan gitu untuk kemudian meeting berikutnya gitu, untuk kita berdiskusi lagi apa yang perlu diperbaiki atau kamu misalkan saya harus bisa untuk melanjutkan ke chapter berikutnya atau sub chapter berikutnya kayak gitu. Jadi ya itulah aktivitas utama saya, ya menyelesaikan tugas-tugas dari supervisor saya untuk meeting berikutnya kayak gitu. Nah, di tengah-tengah menyelesaikan target-target itu, ya kalau misalkan mau ada course atau ada training, ada workshop yang sekiranya itu berkaitan gitu ya dengan riset yang saya sedang kerjakan, itu bisa saya ambil gitu. Tapi sifatnya tidak wajib. Kira-kira apa aja nih yang pada saat itu Ibu langsung persiapkan dan bagaimana Ibu menyusun timeline dan sebagainya untuk mendapatkan PhD ini? Ya, timeline sebenarnya tidak ada timeline tertulis ya, tapi saya punya aja, maksudnya untuk saat ini saya mau fokus di apa gitu, ada gitu ya. Misalnya 2019 itu saya nggak tidak untuk, bukan waktu saya untuk mendaftar beasiswa gitu, bukan waktu saya untuk mencari supervisor atau apa, karena saya sadar gitu loh, karena beasiswa mencari kampus itu pasti membutuhkan kemampuan bahasa Inggris itu tadi kan, itu udah nggak bisa ditawar gitu. Jadi 2019 itu udah padahal banyak beasiswa bukaan pada saat itu, bahkan ada LPDP, ada LPDP Budi, ada BPPLN dulu ya namanya, itu banyak juga teman saya yang berangkat. Cuman udah saya fokus aja dulu gitu. Jadi intinya nggak usah ngelihat orang lain, mungkin mereka juga udah berproses lebih dulu dari saya gitu. Tapi saya lihat ke diri saya, memang saya kurang bahasa Inggris ya. Udah 2019 itu adalah tahun saya untuk IELTS.
saya ikut les IELTS. Ada gitu ya, walaupun yang namanya daftar perguruan tinggi di luar negeri itu proposal tuh bukan seperti di Indonesia yang berhalaman-halaman, enggak ya, kadang mereka cuma minta 5 halaman gitu. Jadi kalau ide riset itu sudah ada gitu. Apakah ide riset itu sudah saya tuangkan dalam bentuk proposal yang ideal? Nah itu tentu saja belum gitu. Tapi ide itu sudah ada gitu, sudah saya tulis juga secara kasar gitu. Nah 2020 sebenarnya saya udah siap gitu, udah dapat calon pembimbing juga gitu ya dari Master University pada saat itu kan. Langsung Groningen itu masih long story gitu ya. Tapi saya menyasar gitu satu profesor gitu ada di Master, beliau sudah setuju untuk menjadi pembimbing saya, tapi belum dapat LOA dari universitasnya belum gitu. Nah tapi dilalah 2020 COVID waktu saat itu dan tidak ada beasiswa dalam negeri yang buka gitu karena peristiwa COVID. Ya sudah gitu kan, saya berarti saatnya untuk ya udah berarti menajamkan proposal aja mungkin gitu. Nah terus tapi di 2020 itu saya juga banyak ikut ada talent scouting dari Dikti gitu ya untuk persiapan dosen yang untuk studi luar negeri itu saya ikuti gitu. Kemudian IELTS juga saya masih terus belajar gitu karena terus terang ya untuk IELTS itu apalagi untuk jurusan hukum itu ada kemampuan writing-nya itu biasanya lebih tinggi gitu. Nah saya mungkin secara overall-nya sudah ya bisa dikatakan itu sudah layak, tetapi kalau secara writing itu yang benar-benar challenging gitu, saya lagi-lagi kemudian ngambil les IELTS khusus untuk writing gitu. Jadi saya ngambil les IELTS sudah nggak cuma sekali dua kali ya gitu, tapi beberapa kali, dan apalagi untuk writing itu benar-benar saya bisa ngambil 2-3 kali gitu. Itu saya lakukan di tahun 2020 gitu, dan sembari menunggu beasiswa yang bukaan, tapi ternyata 2020 pun tidak ada beasiswa yang buka gitu. Jadi ya sudah gitu. Kemudian saya baru 2021. Nah 2021 itu adalah ya udah waktu saya untuk melamar beasiswa 2021. Beasiswa apapun yang ada pada saat itu semuanya saya coba gitu. Dan dilalah 2021 itu adalah waktu saya untuk belajar untuk menghadapi kegagalan gitu. Di 2021 saya daftar beasiswa nggak ada yang lolos Mbak gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu ya. Yang kok nggak nyerah gitu ya, gagal berkali-kali kok nggak nyerah, karena saya udah melihat persiapan saya tuh udah dari 2019, 2020, masa udah banyak yang saya korbankan, masa saya menyerah gitu kan, malah kayaknya tuh bikin lagi gitu loh, nyoba beasiswa tuh bikin lagi gitu. Nah baru goalnya itu di 2022 gitu, berangkatnya 2023. Prosesnya lama ya. Prosesnya sungguh sih, ngebayanginnya tuh yang merasakan itu roller coasternya itu ya Bu ya, terasa banget. Iya. Tapi kok ternyata sebenarnya seru juga Mbak gitu. Maksudnya menjalani itu ternyata ya seru juga, ada pengalaman, banyak hal yang bisa kita pelajari, dan lebih penting lagi kita juga ternyata kita bisa mengenal diri kita sendiri. Ternyata saya persisten juga ya orangnya gitu. Ternyata saya endurance tuh tidak mudah menyerah gitu dengan kegagalan, tidak mudah menyerah dengan kesulitan. Jadi akhirnya saya mengenal diri saya sendiri juga gitu. Terbukti gitu kan, maksudnya dengan proses yang panjang itu saya tidak menyerah gitu. Tapi kalau boleh tahu, ini jadi penasaran dengan panjang dan adanya kegagalan seperti itu dari 2019 sampai 2022 yang katakanlah sudah mendapatkan beasiswa akhirnya, apa yang kemudian selalu membuat ibu semangat lagi? Karena sebagai manusia mungkin kita juga pasti akan kecewa, terus juga dengan kesulitan mendapatkan ini itu kita juga bisa menyerah. Apa yang pada saat itu tetap menjaga konsistensi dan keinginan ibu untuk tetap lanjut PhD ini, tetap gitu dengan beasiswa, gimana? Ya itu tadi yang pertama, karena udah banyak hal yang kita kerjakan, yang kita lakukan, sudah banyak hal yang kita persiapkan. Saya udah les IELTS, saya sudah tes IELTS, yang dimana itu bukan cuma invest waktu, nggak cuma invest energi, tapi juga invest biaya gitu ya. Tahu sendirilah, les IELTS tuh sekali ngambil sekarang mungkin harga 3 juta ya, dan itu saya beberapa kali ngambil gitu. Les IELTS juga lumayan costly juga gitu.
Nah, itu satu. Jadi saya lebih ke udah sejauh ini, udah sebanyak ini yang saya investkan. Masa saya menyerah sih gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya juga membaca gitu ya, membaca kisah-kisah orang-orang pada pejuang beasiswa gitu. Dari kisah-kisah mereka, ya mereka juga berjuang gitu loh. Maksudnya nggak jarang, bahkan kalaupun ada, tapi saya yakin 90% orang yang dapat beasiswa itu nggak langsung sekali apply diterima. Itu kayaknya kalaupun ada tuh nggak banyak yang kayak gitu. Bahkan mereka harus merasakan dulu kegagalan berkali-kali gitu ya. Nah itu yang kemudian memotivasi saya. Jadi saya tuh gagal tuh wajar gitu loh. Gagal itu sesuatu yang normal gitu. Jadi ya sudah gitu, kamu coba aja terus gitu. Dan pada akhirnya pasti nanti kalau kita nggak menyerah tuh ada masa di mana nanti kita akan berhasil gitu. Itu yang lebih menguatkan. Kemudian yang menguatkan juga ya tadi keinginan untuk saya tuh ingin hidup saya tuh nggak monoton gitu. Karena Mbak Suha bayangin aja, saya kecil ya, dari kecil kemudian SD di Jogja, SMP di Solo ya, agak ya meloncat tapi nggak jauh banget gitu ya, Solo, kemudian SMA, kuliah, S1, S2 sampai kerja di Jogja. Coba. Kan itu aduh gitu ya. Monoton sekali gitu dan bosen gitu. Saya terus bosen gitu, dan saya ingin punya pengalaman yang berbeda gitu, yang saya ingin aja ngerasain kehidupan yang berbeda lah gitu. Nah mungkin dengan sekolah ini ada kesempatannya gitu. Jadi ya itu yang kemudian memotivasi saya untuk terus berjuang meskipun ya saya dihadapkan dengan banyak kegagalan gitu. Bisa berbagi sedikit tips atau trik gambaran secara umum terkait menghubungi supervisornya itu sendiri? Iya, ya. Jadi menghubungi supervisor itu sama ya. Saya tuh juga belajar dari pengalaman orang lain gitu. Ya udah berterima kasih lah dengan orang-orang yang tidak pelit ilmu gitu ya. Maksudnya mereka mau men-share pengalaman mereka melalui blog gitu ya. Saya baca-baca tuh blog orang-orang yang pada pernah sekolah luar negeri dan mereka menuliskan dalam blognya. Dan kemudian juga sama seperti yang Mbak Suha lakukan itu, saya juga suka menonton YouTube gitu ya, kayak gini misalkan ngobrol-ngobrol soal bagaimana pengalaman mereka dalam mencari sekolah, dalam mencari supervisor, ya itu bermanfaat sekali buat saya gitu. Jadi saya punya gambaran. Kemudian ya satu hal juga itu yang perlu ditanamkan, bahwa supervisor di luar negeri, para profesor, mereka itu sangat terbuka gitu ya. Mereka itu sangat terbuka, maksudnya sangat encourage gitu ya, sangat mendukung gitu. Tidak pernah kemudian, saya tahu waktu saya meng-apply supervisor pertama kali itu, proposal itu benar-benar belum layak lah dikatakan begitu. Tapi ya mereka tidak kemudian mengatakan, wah proposal kamu tidak layak, kamu harus enggak gitu. Mereka pasti appreciate dulu gitu. Wah itu topik yang bagus, yang sangat menarik gitu. Nah rata-rata supervisor di luar negeri, para profesor gitu ya, selama saya mencari gitu ya, dan saya sampai di sini, mereka sangat appreciate. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu minder, enggak gitu. Jadi yang selama kita punya keinginan, kita tunjukkan kesungguhan kita, mereka pasti appreciate gitu. Walaupun mereka pada akhirnya tidak bisa membimbing kita, tapi setidaknya pasti mereka akan mengapresiasi. Nah, mengenai caranya, yang pertama itu adalah yang tentu cari calon supervisor yang itu tentu bidang risetnya itu sesuai. Itu udah kunci itu gitu. Jadi yang pertama adalah bidang risetnya itu yang sesuai dengan yang kita minati. Dan kemudian yang kedua, caranya bagaimana ya? Tentu dengan membaca publikasi-publikasinya. Atau cara idealnya adalah bukan dengan menarget orang gitu ya, tapi dengan kita menyusun proposal gitu ya Mbak ya. Pasti kan kita baca gitu. Kita baca banyak jurnal, kita baca banyak referensi. Kalau misalkan ada satu nama gitu atau beberapa nama yang itu kok artikelnya sering kita baca, nah itu sebenarnya sudah tanda bahwa mungkin riset kita inline sama beliau gitu ya. Nah kenapa tidak approach beliau itu sebagai untuk menjadi calon pembimbing kita gitu.
Nah, itu satu cara. Yang kedua, kalau misalnya kita sudah menargetkan universitasnya, ya nggak apa-apa. Misalkan punya impian dari dulu pengen kuliah di universitas A, misalkan. Buka saja di website universitas itu, ya, kampus-kampus di luar negeri itu, pasti website itu menjadi fasilitas yang benar-benar dikelola gitu ya. Profil setiap staffnya itu pasti ditampakkan di situ. Bahkan ada emailnya, bahkan ada keahliannya itu di bidang apa begitu. Bahkan ada publikasinya itu udah lengkap biasanya di situ. Kita bisa juga mulai mencari dengan cara seperti itu. Misalnya kalau kita sudah pengen kuliah di tempat itu. Nah, jadi seperti itu dengan apa namanya dari bacaan atau dari mencari website dan kemudian setelah itu kita punya proposal dan nggak usah ragu untuk meng-approach melalui apa. Idealnya di sini melalui email gitu. Pasti email itu adalah sarana komunikasi yang paling lazim digunakan di sini. Gitu. Approach aja via email gitu. Sampaikan maksud keinginan kita gitu ya untuk studi S3 dan di bawah bimbingan beliau gitu. Mengapa memilih kampus Groningen? Sebenarnya itu tidak by intention sejak awal saya memilih kampus Groningen. Karena tadi seperti saya sebutkan di awal kan saya sebenarnya udah mentarget mastery ya gitu. Bentar. Sebenarnya saya sudah mentarget mastery university, tapi kemudian sudah dapat supervisor. Tapi kemudian tidak berjodoh gitu karena satu dan lain hal kemudian tidak berjodoh, kemudian proses admisi itu tidak sampai selesai. Kemudian saya juga nyoba berbagai kampus tuh, saya sempat mau coba beasiswa ke mana Austria gitu ya, ke Wina. Saya apply di 3 approach supervisor di 3 universitas di Wina karena pada saat itu ada beasiswa ya dari BPI yang itu khususnya untuk dosen bisa ke Austria. Saya approach di 3 university, tapi kemudian tidak ada supervisor yang kemudian menerima saya juga di sana. Nah, tapi di satu sisi kalau di Australia saya juga sudah dapat LOA di sana, sudah dapat supervisor, sudah dapat LOA, bahkan dapat 2 supervisor di 2 kampus yang berbeda gitu. Dan kemudian sebenarnya di Groningen itu adalah kayak gimana ya, kayak takdir gitu. Nah, pada saat sudah tapi kemudian di Australia sudah dapat kampus tapi tidak berjodoh dengan beasiswanya. Nah, tapi kemudian di 2022 begitu ya. Enggak, di 2021 ya, di akhir 2021 kemudian ada PhD Recruitment Day itu yang ada academic transfer. Jadi academic transfer itu kayak apa ya? Kayak sebuah organisasi yang dia itu tentang studi di luar di Belanda lah gitu ya, mengadakan PhD Recruitment Day untuk Indonesia gitu. Nah, kemudian pada saat itu saya lihat representasi profesor yang akan mewawancarai kita, yang mewawancarai kita tuh nggak ada dari hukum. Jadi tapi waktu itu saya pokoknya masukin aja gitu kan, dan dilalah yang menginvite saya itu adalah dari Groningen, tapi memang bukan profesor tapi dari officer kerjasamanya gitu. Nah, ternyata dari si officer kerjasama ini kemudian menyambungkan saya dengan profesor yang sesuai dengan bidang saya. Dan disitulah kemudian saya berproses dengan Groningen. Jadi sebenarnya bukan benar-benar by intention dari saya. Kalau by intention dari saya sebenarnya saya tidak pernah menargetkan Groningen. Tapi malah takdirnya itu jatuhnya sama Groningen gitu sebenarnya. Nah, tapi setelah itu setelah saya kemudian jadi proses proposal riset yang saya rencanakan itu juga berkembang, Mbak. Jadi nggak begitu di awal tadi 2020 saya itu kemudian mencoba untuk menyusun proposal riset, itu bukan yang sekarang saya kerjakan risetnya, enggak. Dia itu terus berkembang, terus berubah gitu. Mengikuti karena banyak paper yang kemudian saya baca, kemudian banyak saya juga terlibat diskusi, terlibat ikut seminar gitu ya. Dengan proses itu kemudian rancangan proposal yang coba saya buat di awal itu kemudian banyak berubah, banyak modifikasi, meskipun minat saya tetap sama di bidang hukum lingkungan administrasi gitu ya. Tapi kemudian dia banyak penyesuaian. Dan ternyata memang Groningen itu dia memang
bisa dikatakan dia punya titik tekan hukum itu pada hukum lingkungan, climate dan energi. Itu memang secara tidak langsung itu Groningen itu banyak area-area risetnya tuh di situ begitu. Nah, Nilala kok ya cocok juga di situ. Nah, jadi begitu Mbak. Ya memang gimana ya, mungkin kalau saya lihat tuh perjalanannya itu kayak Allah tuh kayak saya sudah mencoba gitu ya kemana-mana gitu, tapi kemudian sama Allah tuh diarahkan, kamu tuh kesini gitu loh. Jadi itu seolah-olah kayak gitu. Dan Nilala setelah pikir-pikir ya memang benar ya gitu. Saya tuh memang lebih tepatnya di sini gitu, bukan yang coba dulu saya coba-coba itu gitu. Kayak gitu. Itu kampus impiannya apa sebenarnya? Kalau tahu. Maastricht University sebenarnya. Saya dari dulu memang pengennya Masih. ke Eropa. Memang dari dulu pengennya ke Eropa sebenarnya. Hmm. Kenapa kok coba Australia? Karena ada beasiswa AAS gitu. Karena kan yang namanya cari beasiswa tuh lebih susah ya. Cari beasiswa tuh lebih susah. Jadi apapun ada kesempatan beasiswa tuh coba aja gitu. Nah, tapi kalau AAS kan mau nggak mau kita harus apply kampusnya di Australia kan gitu. Nah, makanya saya juga coba ya kalau nggak bisa ke Eropa ke Australia lah gitu kan. Nah, tapi dulu sebenarnya pengennya ke Belanda gitu. Tapi tidak pernah terpikirkan menargetkan Groningen itu nggak pernah. Groningen. Iya. Justru setelah didalami dan diselami ternyata memang concern dan linear dengan studi yang sedang diteliti itu ya. Iya, dan linear sekali. Bahkan sampai dengan departemennya pun linear gitu. Karena di Indonesia itu kan environmental law itu masuk ke dalam departemen administrasi negara gitu kan. Nah, di sini tuh juga seperti itu gitu. Di sini juga seperti itu. Mungkin bagaimana gambaran perkuliahan PhD di Belanda itu sendiri, khususnya di kampus Groningen itu sendiri. Tadi kan Ibu juga sempat mention kalau misalnya butuh waktu untuk proposalnya itu di-approve sampai proposalnya itu goal, dan juga kemudian baru bisa 2 minggu tahapannya kita menyerahkan perbaikan kepada supervisor dan lain sebagainya. Itu gimana Ibu sebetulnya timeline perkuliahan di sana dan gambaran perkuliahan secara umum di Groningen itu sendiri? Ya, jadi memang agak cukup berbeda ya S3 di Indonesia dengan di Belanda. Jadi kalau S3 di Indonesia itu kan statusnya student ya. Kita ya S3 itu ya sekolah lagi gitu ya, jadi mahasiswa lagi gitu. Ngambil kelas lagi, belajar lagi di kelas gitu kan. Ada teman satu angkatannya yang masuk bareng gitu. Dan nanti setelah course-nya, walaupun course-nya juga nggak banyak-banyak banget sih, kalau S3 paling cuma 1 semester gitu, atau paling mentok tuh 1 tahun course, kemudian setelah selesai course itu ya mereka fokus pada disertasi gitu. Nah, tapi kesamaannya adalah kita juga mengerjakan riset. Semua S3 di seluruh dunia itu pasti mengerjakan riset gitu. Nggak ada S3 yang isinya cuma course aja gitu. Nah, tapi bedanya kalau di Groningen itu kita tidak ada metode yang harus ikut course ini, berapa mata kuliah wajib diambil gitu, nggak ada gitu. Jadi kita benar-benar datang itu dengan project penelitian. Nah, jadi makanya proposal itu menjadi krusial. Jadi kalau mau S3 itu benar-benar kalau bisa siapkan proposal itu sedini mungkin, karena itu tadi pengalaman saya, dia akan terus berkembang, akan terus berubah. Jangan berpikir apa yang kita siapkan di awal itu pasti itu yang akan kita gunakan, enggak gitu ya. Pasti dia akan terus berkembang karena ya kita membaca, dan itu tandanya bagus. Nanti apa kita baca, kita berdiskusi gitu, nanti kita dapat banyak insight gitu, sehingga proposal itu bisa terus kita develop gitu ya maksudnya. Nah, jadi kita bawa project riset kita. Nah, kemudian makanya di sini penting kita punya calon pembimbing sejak awal gitu. Bahkan kalau kampus di Belanda itu yang menerima kita sebagai PhD itu bukanlah kampus, tapi siapa? Profesor yang menerima. Bukan kampus. Benar, saya itu pengalaman saya itu saya tidak mendaftar dengan masukkan CV, masukkan ijazah S2, S3 saya gitu, masukkan enggak ya. Yang saya approach itu adalah profesor, kemudian profesor baca proposal saya, ngajak ketemu, ngajak diskusi, beberapa kali diberikan catatan-catatan untuk perbaikan proposal. Setelah deal ya udah keluar LOA. Nah, jadi benar-benar caranya kayak gitu, benar-benar intinya adalah pada proposal gitu. Nah, begitu setelah sampai sini sudah dapat LOA begitu ya, sampai sini juga tidak ada course wajib.
kita hanya ikut course yang kita anggap itu penting buat kita dan tidak ada yang mewajibkan kita gitu. Jadi saya mau ngambil course A, ya kenapa? Karena riset saya sesuai ya. Misalkan saya menggunakan metode empiris untuk penelitian S3 saya. Nah, makanya saya di sini ya atas keinginan saya sendiri saya mengambil kelas empirical legal research dan saya ngambil kelas master pada saat itu. Kemudian saya butuh interview teknik karena saya empirical research-nya menggunakan metode interview. Saya ngambil itu juga gitu, interview teknik gitu kan. Kemudian saya ada aspek perbandingan hukumnya gitu dalam disertasi saya. Saya ambil course mengenai comparative law gitu. Nah, ya, jadi course yang kita ambil itu sesuai dengan kebutuhan project research yang kita bawa itu. Jadi tidak ada sifatnya kelas wajib. Jadi tidak ada teman satu angkatan pun tidak ada. Kenapa? Karena S3 itu bisa dimulai kapanpun. Gitu, tidak harus mulai tahun ajaran baru, enggak gitu. Jadi kamu bisa mulai kapanpun gitu S3 itu. Jadi tidak akan ada yang kita masuk bareng, keluar bareng, itu nggak ada gitu ya. Teman satu angkatan gitu nggak ada di sini gitu. Jadi ya benar-benar itu kita berjalan sendirilah S3 di sini, dan itu benar-benar hubungannya antara kita dengan pembimbing kita atau supervisor kita. Begitu Mbak Suha. Dan di sini tidak ada nilai ya, jadi tidak ada ujian. Walaupun kita ikut course, tidak wajib ikut ujian. Dia sifatnya hanya training, gitu. Kita ambil manfaat untuk riset kita, gitu. Tidak ada ujian, tidak ada nilai. Terus ditanya, saya juga suka bingung, ada IPK? Nggak ada IPK di sini. Gitu Mbak. Jadi kalau misalnya tahapan sampai pada proposal goal itu, berarti kita berkomunikasi saja ya Bu dengan supervisor yang kita pilih. Iya, benar. Kita intinya adalah pada supervisor, pada profesor. Jadi benar-benar gimana ya, profesor, supervisor itu menjadi apa ya, role-nya itu sangat signifikan gitu ya. Beliau yang menerima kita sebagai student, sebagai mahasiswa, beliau mahasiswa S3, beliau yang kemudian menyatakan bahwa kita syarat lulus kita pun tiap orang itu berbeda Mbak. Kenapa? Karena yang menentukan adalah supervisor. Dengan ada si A, supervisornya untuk kamu lulus kamu harus publish berapa paper. Ada supervisor yang kamu nggak perlu publish, kamu cukup submitted gitu ya. Ada juga bahwa supervisor yang tidak mensyaratkan publish sama sekali gitu. Jadi benar-benar itu hubungannya sama supervisor. Jadi benar-benar kalau apalagi di Belanda gitu ya, kalau bisa supervisor itu, mencari supervisor tuh hati-hati gitu. Karena beberapa saya punya pengalaman, dan itu teman saya gitu ya, teman satu departemen saya itu juga bermasalah gitu juga sama supervisornya. Nah, supaya ibaratnya kayak cari jodoh ya gitu. Jangan sampai setelah dijalani kok ternyata nggak cocok gitu. Nah, gimana nih supaya tidak seperti itu? Nah, kalau saya bisa menyarankan sebelum tadi ya, cari supervisor itu idealnya yang sesuai dengan topik riset kita. Yang kedua ya sesuai dengan riset, yang sesuai banget, bahkan dia ahli gitu kata di bidang kita. Tapi bagaimana kita tahu karakternya? Bagaimana kita tahu kalau kita nyambung atau enggak? Caranya adalah cari mahasiswa PhD yang pernah dibimbing atau sedang dibimbing dengan profesor ini. Hubungi dia, tanya. Nggak apa-apa, tanya aja misalkan. Atau misalkan ada yang mau dibimbing sama supervisor saya, silahkan tanya ke saya gitu. Pengalaman nanti saya akan cerita, atau si mahasiswa itu akan cerita bagaimana pengalaman dia dibimbing dengan si profesor ini. Nah, kita dapat gambaran, oh kalau misalkan testimoninya bagus, ternyata dia orang yang suportif, ternyata dia mudah gitu ya ditemui, ternyata dia mudah diajak komunikasi, oh kita sudah dapat gambaran, berarti kita. Tapi kalau kemudian testimoni si calon si mahasiswanya yang sedang dibimbing atau mantan mahasiswa yang pernah dibimbing kok ternyata membuat kita ini, ya coba pikirkan lagi gitu. Walaupun kok tapi ini cocok banget ya bidang risetnya, iya benar, tapi ternyata S3 itu hubungan sama supervisor tidak semata-mata hanya persoalan akademik ternyata. Ada juga persoalan komunikasi, ada juga persoalan ya kadang itu tidak selalu di profesornya yang salah ya, tapi juga mahasiswanya juga kadang kemampuan interpersonal skill-nya juga kurang gitu. Nah itu juga penting gitu ya, seperti itu Mbak.
Mbak Suha. Waduh, luar biasa banget ya. Tips and triknya. Kemudian masuk lagi ke pembahasan berikutnya adalah mengenai apa saja struggle yang pernah dialami sama perkuliahan ini. Maksudnya ketika perempuan berkuliah, menempuh studi S3 di luar negeri dan lain sebagainya, apa saja struggle yang kemudian dihadapi, dan mungkin dari situ kita bisa mencoba untuk mengantisipasinya dan lain sebagainya. Oke. Struggle sebagai perempuan gitu. Nah, kebetulan kok saya sendiri kan memang belum berkeluarga, Mbak. Jadi tidak ada struggle yang sangat berarti sih buat saya gitu. Sebenarnya kalau struggle itu mungkin yang perempuan yang dia sudah punya berkeluarga gitu, apalagi punya anak, ya mungkin mereka akan dihadapi dilema begitu ya. Ataupun kalau misalkan tidak dilema ya kesini sama anak mungkin challenging-nya akan lebih terasa gitu. Nah, kalau saya pribadi struggle-nya sebagai perempuan nggak ada yang berarti sih, Mbak. Kalau dari segi perkuliahan ada yang betul-betul menghambat Ibu atau bagaimana Bu facing secara general? Oke. Tapi bukan sebagai perempuan ya. Mungkin sebagai orang Indonesia. Nah, orang Indonesia iya gitu. Pertama, struggle-nya adalah kita kemudian terjun dalam lingkungan akademik yang cukup berbeda dengan Indonesia, dengan yang ada di Indonesia. Perbedaannya apa? Satu, di sini dengan profesor, dengan dosen, kita di sini panggil nama. Kita tidak panggil Pak, Bu ya, seperti Mbak Suha manggil saya Bu gitu ya. Ya walaupun itu nggak apa-apa, itu memang karakter kita orang Indonesia, dan kita pun nggak perlu juga kemudian mencontoh mereka begitu. Tapi di sini gitu yang saya temui, hubungan dengan dosen, dengan profesor itu hubungannya sangat egaliter. Ya saya juga awal-awal di sini manggil supervisor saya itu prof gitu ya, prof karena masih kebawa ke Indonesia saya. Rasanya kayak nggak sopan aja gitu ya panggil nama, tapi begitu kemudian di departemen saya itu nggak ada orang Indonesianya, Mbak. Saya orang Indonesianya, dan orang di situ semua cuma panggil nama, bahkan even dengan orang yang sangat sudah senior hampir pensiun pun, bahkan dengan dekan pun mereka panggil nama. Dan kemudian saya terbiasa manggil profesor saya juga dengan nama akhirnya. Begitu, Mbak gitu. Nah, jadi itu sangat-sangat egaliter. Jadi sangat berbeda dengan Indonesia. Kemudian dan mereka di sini lebih akrab ya, lebih akrabnya tuh saya lebih bisa bercanda juga dengan supervisor saya kayak temen gitu istilahnya. Dan di sini supervisor itu kedudukannya bukan sebagai guru yang mereka tahu semuanya, enggak gitu. Bahkan mereka mengakui, Siti ini riset kamu, ini tentang Indonesia, ini proyek kamu, tentu kamu yang lebih tahu gitu. Nah, mereka di sini adalah sebagai teman diskusi. Kita di sini adalah teman diskusi kamu gitu ya, untuk ketika ada hal yang pengen kamu diskusikan terkait riset kamu, ya kamu datang ke kita gitu ya. Mari kita diskusikan ini gitu. Dan kita ibaratnya sebagai orang buat ini, kita memberikan masukan-masukan, insight-insight yang itu terserah kamu. Mau kamu pakai, mau kamu nggak pakai, ya nggak apa-apa gitu. Nah, dulu kan saya berpikir bahwa masukan dari supervisor, arahan dari supervisor itu harus saya ikuti gitu ya. Ya sebenarnya kalau di Indonesia ya, mahasiswa bimbingan, masukan dosen ya harus diikuti gitu ya. Di sini mereka bilang, kalau kamu nggak ikut masukan kita pun nggak apa-apa gitu. Jadi benar-benar seperti itu gitu. Jadi itu yang kemudian itu sebagai tantangan struggle atau enggak, tapi kemudian saya dihadapkan pada sesuatu yang struggle-nya adalah saya dihadapkan pada sesuatu yang itu tidak biasa bagi saya. Itu sih. Tapi ya kemudian ini ya menjadi pengalaman baru kan. Oh ternyata sistem pendidikan di situ seperti itu begitu. Kemudian yang kedua, ketika saya ikut course yang namanya di Indonesia itu kan orang sangat enggan ya untuk berpendapat gitu ya. Orang Mbak Sula lihat deh kalau di kelas gitu, orang yang aktif itu kan orangnya itu aja gitu kan. Orangnya itu aja. Nah kalau di sini Mbak, hampir semua orang itu aktif gitu. Semua orang itu tanpa disuruh sama dosennya tuh mereka aktif sendiri gitu ya. Dosennya belum selesai ngomong, mereka kalau mau berpendapat ya mereka angkat tangan aja gitu. Dan di sini semuanya seperti itu, aktif gitu. Dan itu kadang saya awalnya saya juga wah gila ya gitu. Ternyata gini banget gitu. Nah tapi ya
uh, itu struggle. Sebenarnya awalnya struggle karena saya tidak terbiasa gitu. Tapi saya bersyukur juga saya mendapatkan pengalaman yang berbeda. Saya mendapatkan sebenarnya tuh budaya malu di kelas untuk pendapat tuh jangan maksudnya itu kalau bisa tuh jangan dilestarikan gitu. Tapi bagus itu, maksudnya kita berani berpendapat ya gitu. Dan berbeda pendapat dengan dosen, dengan profesor itu biasa gitu. Bahkan itu tadi kamu kalau mau kita cuma ngasih saran, tapi kalau kamu mau pakai boleh, enggak pun juga nggak apa-apa gitu. Kayak gitu. Jadi kita berargumen tuh nggak apa-apa. Itu mungkin Mbak yang saya rasa awalnya adalah struggle buat saya. Harus menyesuaikan, beradaptasi dengan sistem pendidikan yang baru dan culture yang baru itu sendiri ya Bu, Ya. Justru struggle-nya di situ. Tapi Betul. kalau sebagai perempuan overall di sana bisa diatasi lah ya Bu, terkait bagaimana menghadapi S3 dan lain sebagainya. Iya. Oke. Baik. Kemudian Bu, kalau misalnya di Indonesia sendiri kan kita tahu nih kalau untuk bisa lulus tadi udah sempat disinggung juga bahwa syarat kelulusan PhD itu bisa berbeda-beda tergantung bagaimana profesornya sendiri yang mensyaratkan. Misalnya harus terbit, publish beberapa jurnal dan sebagainya. Nah kalau di Groningen dan studi yang sedang Ibu itu sendiri bagaimana Bu? Apakah dia ada yang namanya sidang terbuka seperti sidang tertutup dan sidang terbuka seperti di Indonesia atau bagaimana itu Bu? Iya. Fun fact-nya nggak ada gitu. Fun fact-nya adalah saya merasa proses S3 di Belanda, khususnya di Groningen yang saya tahu ya, karena saya cuma tahunya di Groningen, tapi secara umum lah di Belanda itu ternyata proses S3-nya lebih gampang Mbak, lebih gampang dan lebih simpel. Karena kalau saya melihat teman-teman saya S3 di Indonesia itu kan banyak banget tahap ujiannya ya, ujian proposal, ujian hasil, kelayakan, tertutup, terbuka gitu ya. Ada ujian yang lain lagi apa saya nggak ngerti gitu. Nah kalau di sini tuh ujiannya cuma defense di akhir udah. Kita tidak ada ujian ya. Tapi itu hanya di fakultas hukum gitu. Kalau di fakultas yang lain saya cerita dengan teman saya nggak ada. Saya ada review proposal ada gitu. Direview oleh 3 reviewer di luar supervisor kita, di luar supervisor saya itu ada dirujuk 3 reviewer. Tapi reviewer itu pun cuma sifatnya memberikan masukan-masukan, pertanyaan-pertanyaan. Kemudian setelah itu ya sudah gitu ya. Setelah itu kemudian kita mengerjakan riset kita, tidak ada ujian apapun. Kemudian nanti ujiannya adalah di akhir yaitu defense. Kalau defense ada Mbak. Defense itu mirip seperti di Indonesia ya. Jadi ada di sebuah aula, kemudian kita ada proses tanya jawab di situ selama 45 menit gitu. Dan tapi sebelum defense juga ada leading committee untuk menyatakan apakah ini bisa dilakukan defense atau enggak. Ada leading committee, tapi lagi-lagi leading committee ini ya sifatnya melihat kayak kelayakan ini layak nggak sih untuk kemudian defense gitu, seperti itu. Tapi itu nanti di akhir gitu. Tapi setelah proposal sampai dengan leading committee itu tidak ada ujian apapun. Gitu. Jadi lebih simpel kan? Iya benar. Ini agak sedikit penasaran aja nih Bu. Bentuk disertasinya itu apakah sama dengan format disertasi di Indonesia Bu? Dia 1 sampai kesimpulan dan saran. Kalau prinsip desainnya tuh sama, misalkan ada pendahuluan, ada rumusan masalah, kemudian ada theoretical framework, kemudian ada hasil penelitian, kemudian ada analisis, conclusion, itu sama gitu. Nah, tapi kemudian ada beberapa bab itu tiap disertasi, tiap orang itu bisa beda-beda gitu. Tergantung topik kita gitu ya. Tergantung di sini ada rumusan masalah, kemudian jadi di situ kalau di kita kan rumusan masalah itu ada rumusan masalah 1, 2, 3 gitu ya. Kalau di tempat saya rumusan masalah itu ada central question, itu hanya satu yang mana pusat pertanyaan ya, pusat pertanyaan riset kita itu hanya satu pertanyaan, tapi ada namanya sub question. Nah, sub question itu bisa banyak gitu. Nah, setiap sub question ini bisa jadi menjadi chapter gitu. Nah, jadi sehingga
setiap orang itu chapternya bisa beda-beda kan. Gitu. Nah, kemudian kalau saya sendiri ada 6 chapter. Dari introduction sampai conclusion itu total 6 chapter. Kenapa ya? Karena itulah jumlah sub question yang harus saya jawab gitu. Ya, tiap orang bisa beda-beda. Nah, terkait dengan luaran gitu, apakah dia uh, harus berapa paper gitu. Nah, kalau di tempat saya di Fakultas Hukum sendiri itu ada dua tipe namanya secara garis besar. Ada yang luarannya itu monograf berupa buku gitu ya, seperti disertasi di Indonesia itu kan luarannya monograf gitu ya. Uh, Chapter gitu dalam satu buku gitu, atau bisa by publication. Jadi tiap chapter itu menjadi satu publication paper yang itu dipublish gitu. Nah, ada juga misalkan ya sudah kamu tinggal ngerjain aja tiap-tiap chapter itu langsung dalam bentuk jurnal dan kemudian submit gitu. Nah, targetnya itu apakah harus publish? Kadang kalau publish itu akan lama gitu ya, Mbak ya. Biasanya cuma sampai submitted. Begitu sudah submitted, nah supervisor mentargetkan 2 publish, 2 submitted, atau cukup 4 itu submitted aja semuanya, nggak apa-apa, nggak harus publish karena nunggu publish lama misal. Itu juga bisa. Jadi dia langsung membuatnya adalah dalam bentuk paper jurnal. Dan nanti paper-paper itu kemudian dikumpulkan, baru mereka membuat introduction dan conclusion yang kemudian memberikan benang merah dari paper-paper ini. Apa benang merahnya itu nanti di conclusion. Bisa di introduction dan conclusion lah mungkin. Jadi bisa dua itu gitu. Nah, mau yang mana itu tergantung kita dengan supervisor. Lagi-lagi tergantung kita dengan supervisor. Kita maunya apa, kemudian kita sampaikan aja ke supervisor. Gitu. Nah, kalau saya case-nya, saya tuh sebenarnya sejak awal tuh pengen inginnya mau yang dalam bentuk publication gitu. Karena saya tuh lebih seneng nulis itu langsung dalam bentuk paper, kan kayaknya lebih singkat ya daripada nulis dalam buku tuh kayaknya banyak banget gitu. Nah, tapi kemudian supervisor saya bilang gitu, mending kamu buku aja gitu, tapi nanti setiap chapter itu nanti bisa kamu, kalau kamu mau terbitkan boleh gitu, tapi supervisor saya prefer dalam bentuk buku aja gitu. Tapi nanti kalau kamu mau terbitkan chapter yang mana itu boleh. Nah, seperti itu Mbak. Gitu. Jadi saya diberikan kebebasan karena saya ada scholarship PhD. Nggak tahu ya ini benar apa enggak gitu. Saya merasa karena saya scholarship PhD, karena di sini PhD itu ada dua, ada yang employee, ada yang scholarship, ada yang eksternal, lebih dari dua sebenarnya, ada eksternal PhD juga. Kalau yang scholarship PhD, karena saya bawa funding sendiri dari Indonesia, maka tuntutan terhadap saya itu nggak seberat yang employee. Yang employee PhD itu adalah dia memang direkrut oleh universitas untuk menjadi researcher sebagai PhD, dan juga dia dibebani untuk mengajar. Jadi sih PhD juga ngajar, Mbak, ngajar master, ngajar bachelor gitu. Dan biasanya beban publikasi itu lebih ditekankan pada yang employee gitu. Jadi karena saya scholarship itu, jadi makanya supervisor saya, kamu monograf aja gitu. Kalau kamu mau publish silahkan gitu. Tapi kalau saya tanya teman-teman saya yang dia employee, dia disyaratkan untuk publish gitu. Gitu. Seperti itu Mbak. Tapi ini tiap supervisor beda ya Mbak. Ada juga di fakultas, kok beda supervisor, pokoknya beda lah intinya gitu. Jadi tidak bisa disamakan gitu. Dan tidak usah iri-irian. Baik. So kalau defense-nya itu sendiri Bu, nanti di ujian terbuka, berarti terbuka ya Bu bentuk ujiannya? Ya, terbuka ya. Ujinya adalah profesor supervisor kita, dan kemudian atau ada penguji lain juga yang direkrut di fakultas. Iya, jadi ketika nanti ujian terbuka ya, kalau di Indonesia sebenarnya ujian terbuka, kalau di sini namanya defense gitu atau PhD ceremony. Itu ada supervisor kita dan juga ada penguji. Tapi supervisor kita tidak akan bertanya apapun, dia hanya diam saja. Gitu, karena di sini tuh konsepnya PhD dengan supervisor itu adalah tim. Kita adalah satu tim. Jadi ketika si mahasiswa ini diuji, ya, maka sebenarnya supervisornya juga ini deg-degan juga sebenarnya gitu kan, karena dia adalah kita yang selama ini yang paling mengawal proyek kita melakukan penelitian, si mahasiswanya adalah supervisornya begitu. Nah begitu ketika defense, supervisor itu tidak akan bertanya apapun, ya silakan, yang bertanya adalah para penguji ini kepada si mahasiswa gitu. Tuh di pembicaraan.
Tapi belum menuju akhir nih, kira-kira apa sih yang sebetulnya sampai saat ini Ibu dapatkan atau pembelajaran tertentu setelah melanjutkan S3 sendiri? Terutama mungkin bagi perempuan-perempuan di luar sana. Begini, jadi sebenarnya bagi saya ya, kuliah di luar negeri itu benefitnya banyak, Mbak. Nggak cuma sebatas kita dapat gelar, dapat merasakan ya pernah sekolah di luar negeri ya, nggak itu, tapi benefitnya itu luas, lebih dari sekedar itu gitu. Oke, benefit akademik itu udah pasti lah ya, kita sekolah, kemampuan bahasa asing kita bertambah gitu. Jejaring kita juga semakin luas karena kita berjejaringnya bukan lagi dengan orang Indonesia, tapi jejaring kita udah internasional. Kita bekerja dengan supervisor yang dimana dia adalah ahli di bidang, orang yang ahli di bidang kita, dan dia orang asing begitu. Dan kita juga kerja di departemen itu juga berasal dari mana, orangnya dari mana-mana. Saya punya teman, saya satu ruangan dengan orang Cina, pernah dengan orang Brazil, teman saya juga ada orang dari Tanzania, dari mana-mana begitu, Mbak. Jadi itu pertama, ada juga benefit secara berjejaring gitu, benefit kesempatan untuk terpapar bahasa selain bahasa Inggris, karena di sini kan Belanda ya gitu. Jadi sedikit-sedikit saya belum ngambil Dutch course, tapi sedikit-sedikit saya sudah tahu juga kosakata dalam bahasa Belanda gitu. Kemudian bagi perempuan gitu ya, apalagi dia yang sudah berkeluarga gitu, sudah punya anak, juga saya melihat benefitnya bukan hanya untuk dirinya loh, Mbak, tapi juga untuk pasangannya, untuk anaknya gitu. Saya melihat anak-anak kecil ya di sini itu udah lancar bahasa Belandanya begitu, karena di sini PhD itu ya namanya mahasiswa nyekolahin anaknya mesti cari yang gratis itu apa, sekolah negeri lah kalau di Indonesia, dan itu pengantarnya Dutch, jadi mau nggak mau anak-anak itu belajar bahasa Belanda. Namanya anak-anak belajar bahasa itu cepat sekali mereka, bahkan orang tuanya aja kalah gitu ya. Itu jadi benefitnya gitu bagi yang sudah berkeluarga itu juga ke anaknya gitu. Anaknya juga terpapar dengan lingkungan internasional, dia bisa bahasa asing gitu. Dan apa ya banyak lah, Mbak, gitu yang apa namanya sebagai perempuan seperti itu yang bisa kita ambil gitu ibaratnya. Jadi tidak usah ragu, tidak usah takut, dan bagi saya itu worth it untuk diperjuangkan. Artinya saya berjuang dari 2018 berangkat di 2023 itu saya merasa itu worth it banget gitu loh dengan apa yang saya dapatkan di sini. Jadi Mbak Suha kalau mau S3 ke luar negeri aja gitu, nanti banyak sekali Mbak gitu. Berdarah-darah di awal nggak apa-apa gitu. Karena benefitnya banyak sekali loh. Gitu. Oke, yang perlu dipersiapkan secara general ya untuk S3 di luar negeri itu, yang pertama persiapan bahasa. Itu sesuatu yang itu tidak bisa instan ya. Persiapan bahasa itu nggak bisa sebulan setiap hari belajar bahasa Inggris, belajar IELTS, belajar TOEFL, sebulan lagi kemudian tes skornya langsung tinggi, itu impossible gitu ya. Jadi persiapkan itu jauh-jauh hari gitu, jauh-jauh hari. Kalau bisa setahun ya. Oke, kok merasa bahasa asingnya masih kurang, ya udah tahun ini persiapkan dulu bahasanya gitu. Gak usah mikir yang lain-lain, tapi siapkan dengan sungguh-sungguh untuk belajar bahasa, meningkatkan kemampuan bahasa itu dulu gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, proposal. Udah, jadi kuncinya ketika skor bahasanya sudah memenuhi, proposal. Walaupun belum matang banget nggak apa-apa, tapi yang penting itu kamu tuangkan gitu ya, ditulis gitu, nanti didiskusikan dengan profesor, diberikan rekomendasi bacaan, jurnal, buku, berkembang kok nanti. Dua itu, Mbak, bahasa dan proposal. Yang lainnya itu bisa dipersiapkan mengikuti lah begitu. Mungkin ada closing statement sebelum kita tutup untuk teman-teman dan untuk teman-teman yang perempuan yang pengen punya impian juga untuk dilanjut S3 ke luar negeri dan lain sebagainya. Mungkin ada pesan atau closing statement dari Ibu. Yang penting adalah semangat. Saya cuma bisa bilang kuliah luar negeri itu worth it. Apapun yang kita keluarkan, baik itu kita harus mengeluarkan energi, berkorban waktu, berkorban finansial,
itu bukanlah sebuah cost, tapi itu adalah sebuah investasi, intinya gitu. Karena apa? Yang begitu benar-benar itu terwujud bisa kuliah ke luar negeri, apa yang kita dapatkan itu jauh lebih besar. Pengalaman, networking, kemudian bertambahnya skill kita gitu ya. Itu jauh lah gitu ya, jauh dan lebih besar dibandingkan dengan apa yang sudah kita investasikan gitu. Jadi nggak usah ragu, kalaupun capek begitu ya energi, atau misalkan kok gaji aku habis hanya untuk bolak-balik les bahasa Inggris, itu adalah investasi. Tenang aja, nanti begitu kamu sudah di sini semuanya itu akan terbayar berkali-kali lipat gitu.